Ini contoh sikap sebagai anak, tapi tidak kekanak-kanakan. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga sahabat peradaban kasih ekologis dimanapun berada, tetap sehat, selalu semangat, dan jangan lupa bahagia. Hari ini kita akan membaca dan merenungkan Injil Lukas bab 9 ayat 46 sampai 50. Mari kita baca. Sekali peristiwa, timbullah pertengkaran di antara murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Karena itu, ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Dan ia berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima anak ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, menerima dia yang mengutus aku. Sebab yang terkecil di antara kalian, dialah yang terbesar." Pada kesempatan lain, Yohanes berkata, "Guru, kami lihat seorang mengusir setan demi namamu, dan kami telah mencegahnya, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi Yesus menjawab, "Jangan kalian cegah, sebab barang siapa tidak melawan kalian, ia memihak kalian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bagian kedua dari Injil hari ini sudah kita renungkan hari Minggu. Kita membaca bacaan itu versi Markus. Ada perbedaan. Kalau Injil Markus dikatakan, barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Subjeknya di sini pertama-tama Yesus, dan yang kedua kita, Yesus dan para murid. Sedangkan di dalam Injil hari ini subjeknya kalian. Barang siapa tidak melawan kalian, ia memihak kalian. Itu sedikit perbedaan, tetapi esensinya sama. Kita tidak boleh bersifat eksklusif. Sekali lagi, ini sudah kita renungkan kemarin. Nah, hari ini kita akan memberi perhatian bagian pertama dari Injil. Para murid kekanak-kanakan. Mengapa? Mereka bertengkar, dan sumber pertengkaran itu soal kekuasaan, kebesaran. Dikatakan dalam Injil, sekali peristiwa timbullah pertengkaran di antara murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Para murid Yesus pun rebutan kekuasaan, rebutan siapa yang paling besar. Dan Yesus tidak suka dengan hal itu. Yesus mengajak para murid untuk sadar bahwa mereka tidak boleh berpikir tentang semua itu. Dan secara simbolik, Yesus memanggil seorang anak kecil. Dan anak kecil ini dijadikan contoh di hadapan para murid yang sedang bertengkar, rebutan kekuasaan di antara mereka. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, dari sini lalu kita bisa menarik satu tema yang bisa kita renungkan tentang bersikap sebagai kanak-kanak di hadapan Tuhan, tetapi bukan kekanak-kanakan. Para murid bertengkar seperti itu, sebetulnya itu menunjukkan sikap kekanak-kanakan. Jadi kalau ada orang yang rebutan kekuasaan,
malah jangan dipilih karena dia masih kekanak-kanakan. Dalam bahasa Inggris dipakai istilah childish, beda dengan childlike, seperti kanak-kanak. Dan Yesus menghendaki kita semua untuk childlike, bukan childish. Berjiwa seperti anak, bukan kekanak-kanakan. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, ini bukan promosi, ya, disclaimer saya. This is not for promotion. Ya, ini bukan promosi, tapi ini kesaksian, sharing. Batik yang saya pakai ini dibuat oleh yang bernama Mbak Dian. Itu panggilan saya kepada beliau. Siapa Mbak Dian? Mbak Dian adalah putri sulung dari Kang Gunritno, teman, sahabat, dan guru saya dalam hal kepedulian pada lingkungan hidup. Nah, saya mengenal Mbak Dian ini sejak masih kecil. Dia tidak pernah bersikap kekanak-kanakan, tetapi dia memiliki kejujuran, ketulusan, keikhlasan, bahkan keberanian. Yani yo ya nora yora ojo drengki srei. Itu yang selalu dia hayati. Dan sekarang beliau menjadi seorang ibu. Rukunannya bernama Kang Didi. Mereka punya anak turun, satu namanya Merdiko. Nah, Merdiko ini juga saya kenal dengan baik sebagai anak. Sebagai anak justru dia tidak pernah kekanak-kanakan. Memiliki kedewasaan, keramah tamahan, bahkan dengan jujur, ikhlas, berani ikut di dalam perjuangan kakek nenek, ibu bapak, dan teman-temannya untuk peduli lingkungan dan peduli alam. Saya mengenal dia selalu gembira ya, dengan kekhasannya. Nah, kalau saya datang ketemu dia atau dia datang ke pasturan saya, dia selalu dengan tulus, ikhlas menunjukkan ekspresi keberaniannya. Tiba-tiba dia bertanya pada saya suatu kali ketika saya datang, "Mbah Romo, kok tumben dewean? Biasanya berah." Mbah Romo itu kan biasanya datang ke sini dengan teman-teman. Ini kok sendirian, berah itu banyak dengan rombongan gitu ya. Itu yang dia katakan. Atau suatu kali dia berada bersama saya di dalam mobil dalam perjalanan dari Sukolilo, Pati menuju Blora. Dia bilang, "Bah, aku capek ngantuk, aku mau tidur di belakang." Lalu dia tidur di bagian belakang mobil itu. Kadang-kadang dia juga bilang ke saya, "Mbah, aku tak duduk di tengah ya." Duduk di tengah itu antara sopir dan penumpang. Dia di tengah, lalu berdiri. Ini keberanian, kejujuran. Contoh, dia tidak pernah pamrih untuk memiliki atau berkuasa. Dia dengan segala kerendahan hatinya selalu gembira, jujur, apa adanya, tidak lames, tidak munafik, tidak haus kekuasaan. Ini contoh sikap sebagai anak, tapi tidak kekanak-kanakan. Childish, ya, orang yang childish, kekanak-kanakan. Contoh para murid juga kekanak-kanakan dalam hal bertengkar tentang siapa yang terbesar dan kemudian siapa yang harus memimpin mereka, siapa yang harus berkuasa. Itu bukan sikap seorang murid Kristus. Itu bukan sikap calon pemimpin yang baik. Justru pemimpin yang baik adalah pemimpin yang berhati anak, berjiwa anak, terbuka, rendah hati, jujur, tanpa pamrih, tidak lames, tidak munafik. Itulah sifat sebagai anak. Berbeda dengan kekanak-kanakan. Ya, tadi saya katakan kekanak-kanakan itu dalam bahasa Inggris childish. Beda dengan childlike. Dan Yesus menghendaki kita semua untuk childlike, bukan childish. Berjiwa seperti anak, bukan kekanak-kanakan. Menutup renungan ini, saya ingin mendaraskan doa sebagai doa kita. Doa yang saya kutip dari doa Santo Pascal Bellon. Ya, mungkin para sahabat peradaban kasih ekologis tidak terlalu mengenal Santo ini. Ya, tapi beliau mempunyai doa yang menarik. Doanya begini, "Tuhan, beri aku hati seorang anak di hadapan-Mu, ya Tuhanku. Berilah aku hati seorang ibu untuk sesamaku,
dan berilah aku hati seorang hakim untuk diriku sendiri. Doa yang singkat, sederhana, tetapi menunjukkan bahwa dia sungguh berjiwa sebagai anak Bapa. Dia berdoa agar diberi hati seperti anak, yang jujur, yang tulus, yang ikhlas, yang tidak haus kekuasaan, yang mengandalkan orang yang lebih tahu, lebih bisa, dan kemudian bekerja sama dengan orang lain. Hati seorang ibu yang merawat, yang peduli, yang penuh dengan kerahiman dan belas kasihan. Hati sebagai hakim bukan untuk menghakimi orang lain, tetapi untuk diri sendiri, menimbang setiap perkara bagi diri sendiri di hadapan Tuhan, di hadapan sesama, dan untuk kepentingan semesta alam ini. Ibu Maria selalu mendoakan kita. Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga sahabat peradaban kasih ekologis bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Salam sehat, tetap semangat. Jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam